Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Oke, di kelompok 5 ini ada 3 anggota. Yang pertama ada saya, ada Bu Mustakimah, dan ada Kak Trilailina. Untuk pertama ini eh, akan disampaikan oleh saya terlebih dahulu. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, sebab dari materi kita siang pada hari ini itu membaca dalam hati, mitra alami membaca nyaring gitu ya. Sebenarnya dari awal tuh kita sudah yang apa ya, kayak ngira kok ini tentang membaca nyaring, tetapi kok ada pembahasan tentang membaca dalam hati gitu ya. Sebetulnya pembahasannya seperti apa sih gitu ya. Nah, eh, di awal bab ini, Jim Trellis itu menjelaskan bahwa sebetulnya tujuan dari membaca nyaring itu adalah untuk memotivasi si anak agar bisa membaca sendiri dan senang membaca gitu. Jadi membacanya itu atas inisiatif diri sendiri. Nah, dalam istilah akademisnya membaca dalam hati itu disebut dengan SSR. SSR itu Sustained Silent Reading, ya, membaca dalam hati. Nah, eh, di beberapa tempat istilah SSR ini juga memiliki banyak istilah seperti eh, DEAR, drop everything and read, tinggalkan semuanya dan membaca, daily individual reading time, waktu membaca individu harian, kemudian sustained quick uninterrupted reading time atau waktu membaca sendiri tanpa interupsi, dan FVR free voluntary reading atau membaca bebas sukarela. Nah, di awal bab ini Jim Trellis itu juga menyajikan cerita tentang Lee Sullivan Hill bersama putranya. Jadi Lee Sullivan Hill ini seorang ibu yang memiliki seorang putra. Jadi suatu hari Lee ini sedang membaca buku gitu ya, layaknya orang dewasa membaca buku itu tentu bukan dengan suara yang nyaring gitu ya, tetapi dalam hati. Nah, kemudian anaknya ini bertanya, "Mama ini sedang apa?" gitu. Kemudian Lee ini menjawab, "Membaca," gitu kan. Nah, terus anaknya ini bertanya, "Kok membaca nggak ada suaranya?" Kayak gitu kan. Mungkin apa yang dibiasakan oleh anaknya kan orang tuanya membacakan dengan suara yang nyaring gitu ya, membacakan buku dengan suara yang nyaring. Terus kok kenapa mamanya ini membaca buku kok nggak ada suaranya gitu. Nah, kemudian Lee ini menjelaskan bahwa membaca untuk diri sendiri dan membacakan untuk orang lain itu berbeda gitu. Nah, kemudian anaknya ini teringat bahwa ayahnya pun melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan mamanya gitu. Terus Lee ini menjelaskan bahwa suatu saat nanti pun kamu akan melakukan hal yang sama gitu ya, membaca dalam hati. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya membaca dalam hati ini menjadi apa ya, masih menjadi misteri untuk anak-anak gitu ya, belum menjadi sesuatu yang wajar gitu. Nah, kemudian ada cerita tentang evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru seni di kelas 8. Jadi ada guru seni yang mengajar kelas 8 ini menerapkan SSR di sekolahnya gitu. Jadi selama 1 minggu itu guru ini menerapkan 40 menit untuk SSR gitu ya, membaca dalam hati. Nah, suatu hari kepala sekolahnya ini melakukan evaluasi dan apa ya, menyampaikan kepada guru seni ini kayak, kenapa sih kamu menerapkan atau membuang-buang waktu proses belajarmu nih untuk membaca dalam hati, sedangkan waktu itu tuh bisa kamu lakukan untuk berinteraksi secara langsung dengan anak-anak gitu. Kemudian guru seni ini menjelaskan bahwa SSR ini tuh sebetulnya memiliki banyak manfaat atau dampak baik untuk anak-anak. Nah, guru ini menjelaskan bahwa ada 5 manfaat atau pentingnya SSR dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama,
SSR ini sama bermanfaatnya dengan metode lain gitu ya. Dan sudah ada banyak riset yang telah membuktikan hal ini. Kemudian hampir tidak mungkin berinteraksi dengan para siswa tentang literatur yang belum pernah mereka baca gitu. Jadi mereka itu perlu baca terlebih dahulu, seperti kayak guru akan memberikan suatu materi yang akan diajarkan gitu ya. Bagaimana anak tahu ketika anak ini belum membaca literaturnya gitu ya. Bukankah lebih baik dan lebih mendalam jika anak ini membaca literaturnya sendiri gitu ya, secara mandiri. Kemudian yang ketiga itu para siswa ini yang paling tidak mungkin membaca di luar sekolah adalah siswa yang membenci membaca atau berasal dari rumah yang tidak banyak buku. Jadi guru ini tuh ingin memberikan atau memfasilitasi anak-anak yang bisa jadi di luar sekolah itu mereka tidak menemukan kesempatan itu atau tidak difasilitasi untuk membaca gitu. Kemudian yang keempat itu berusaha memberikan waktu yang terstruktur kepada remaja yang memiliki konflik hormon dan sosial yang dialami selama 24 jam. Seperti kita ketahui bahwa masa-masa anak ke remaja itu kan kondisi istilahnya sering kita sebut kayak anak-anak sedang atau individu yang sedang mencari jati diri. Biasanya remaja-remaja seperti ini itu mereka tidak mempunyai kendali gitu. Nah, oleh sebab itu guru ini tuh ingin memberikan waktu terstruktur agar mereka ini bisa memiliki waktu untuk membaca gitu. Kemudian yang kelima, ruang kelas ini bisa menjadi satu-satunya tempat sebagai mereka pernah melihat orang membaca dalam hati dan membaca karena suka gitu. Jadi guru ini ingin memberikan ruang gitu. Bisa jadi yang di luar mereka itu tidak bisa menemukan orang membaca dalam hati, tetapi di sekolah mereka bisa menemukan itu. Nah, SSR ini atau membaca dalam hati ini juga tidak terlepas dari pro kontra. Di dalam bab ini, Jindrelis menjelaskan bahwa ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan SSR. Salah satunya itu NRP, National Reading Panel, itu melaporkan pada tahun 2000 bahwa tidak ada cukup bukti ilmiah untuk mendukung penggunaan SSR di sekolah. Jadi NRP ini sudah melakukan penelitian, kemudian melaporkan bahwa tidak ada cukup bukti ilmiah yang mendukung penggunaan SSR gitu ya. Jadi kayak tidak mendukung hal itu. Kemudian subkelompok NRP ini juga melakukan penelitian lebih dalam dengan 14 studinya. Dia juga menjelaskan bahwa tidak ada yang mendukung gitu ya, bahwa SSR itu memberikan dampak yang baik seperti itu. Akan tetapi di samping itu ada juga yang melakukan penelitian. Profesor Stephen Grayson dari University of Southern California, yaitu dia melakukan 33 studi. Jadi sebelumnya NRP itu melakukan 14 studi, kemudian profesor ini melakukan lebih banyak studi gitu ya, 33 studi, yang dimana hasilnya adalah 25 hasil positif dan 3-nya hasilnya negatif gitu. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh OECD yang dinamakan penelitian itu Reading of Change pada 250.000 anak di usia 15 tahun yang diberikan treatment SSR gitu ya. Mereka dengan hasil bahwa mereka yang paling banyak membaca adalah yang paling mampu membaca pada berbagai tingkatan. Kemudian penelitian dilakukan oleh IEA kepada 210.000 anak di 32 negara, melaporkan bahwa anak-anak yang melakukan SSR setiap hari itu memiliki nilai jauh lebih tinggi dibanding mereka yang hanya membaca sekali dalam seminggu, seperti itu. Nah, kemudian di bab ini juga menjelaskan atau menceritakan tentang orang dewasa itu sebetulnya tidak membenci membaca, tapi mereka ini jarang melakukan gitu ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Di awal sebab ini dijelaskan bahwa beberapa orang yang berpendidikan tinggi itu tidak banyak membaca, sedangkan beberapa yang tidak berpendidikan tinggi itu bahkan banyak membaca gitu ya. Kalau menurut
teman-teman semua, hal tersebut itu karena apa? Kenapa orang beberapa tidak semuanya, beberapa orang yang berpendidikan tinggi itu tidak banyak membaca, tetapi sebagian yang lain yang tidak berpendidikan tinggi itu malah banyak membaca. Kira-kira karena apa? Kalau menurut teman-teman? Faktor kesibukan. Kesibukan. Orang pendidikannya tinggi semakin sibuk gitu ya, Bu. Oke, ya bisa jadi. Nah, kemudian di sebab ini terjelaskan, jadi ada seorang ilmuwan bernama Wilbur Schramm, dia itu ingin meliti tentang penyebab orang yang tidak suka membaca itu, jarang membaca ataupun hanya yang membaca bagian-bagian tertentu. Jadi kayak misal ada koran atau majalah, orang-orang tuh kenapa sih hanya membaca hal-hal yang mereka sukai saja, bagian-bagian tertentu saja. Nah, kemudian dia membuat formula nih, namanya formula fraksi pembagian, di mana seperti yang sudah ada di slide ya, harapan atas hasil dibanding dengan usaha yang dibutuhkan itu menghasilkan frekuensi aktivitas tersebut. Maksudnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Misal nih, kita ini suka banget makan bakso Lotus misal. Itu kan berarti harapan ya, harapan akan kita tuh kalau pengen setiap kita mau makan bakso Lotus itu harus bisa gitu, harus ada gitu. Nah, kemudian dibandingkan dengan usaha yang dibutuhkan, tapi tempat baksonya itu jauh gitu ya. Kita memerlukan uang, memerlukan jaraknya jauh, kita yang memerlukan transportasi. Nah, itu akan menghasilkan frekuensi. Berarti kalau misalnya kita beli bakso, tapi baksonya itu jauh, mungkin nggak kita melakukan atau makan bakso itu setiap hari? Mungkin tidak. Jaraknya jauh nih gitu ya. Mungkin nggak? Tidak lah, Mbak. Tidak. Nah, itu jadi harapan yang dibandingkan dengan, jadi usaha itu mempengaruhi frekuensi aktivitas tersebut. Misal dalam hal membaca contohnya. Misal kita ingin bahwa kita bisa membaca secara istiqomah gitu ya. Kita memiliki kesukaan untuk membaca. Tapi untuk usahanya itu kita nggak effort gitu ya. Kita tidak memberikan effort untuk kita bisa membaca. Misal kita tidak menyediakan buku-buku di tempat yang terlihat oleh kita gitu ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Kayak misal kita tidur. Biasanya tidur itu di samping itu ada meja. Nah, kita tuh bisa meletakkan buku itu ataupun di tempat-tempat yang terlihat agar kita bisa sering membaca. Kemudian sebelumnya juga udah dibahas bahwa kalau di toilet-toilet luar negeri itu tuh ada disediakan keranjang ya, di mana itu isinya koran, majalah, gitu, buku bahkan yang mana ketika mereka di toilet mereka bisa sambil membaca. Nah, seperti itu. Jadi semakin kecil usaha ataupun yang kita lakukan itu bisa meningkatkan frekuensi aktivitas tersebut. Oke, kemudian selanjutnya kapan SSR akan efektif gitu ya? Perlu kita tekankan bahwa SSR di sini itu bertujuan untuk memotivasi diri membaca secara mandiri dan atas kesadaran diri sendiri gitu ya. Jadi bukan membaca atas paksaan. Commission on Reading dalam laporan Becoming a Nation of Readers itu merekomendasikan 2 jam dalam seminggu untuk membaca mandiri. Jadi agar SSR itu efektif, mereka itu merekomendasikan kita untuk membaca dalam seminggu itu 2 jam. Kalau misal terlihat itu sangat sedikit ya Bu, tapi itu kalau misal dijalankan itu belum tentu berjalan dengan baik gitu. Kemudian SSR ini memiliki tujuan membaca secara otomatis dengan kesenangan, dapat memberikan perspektif baru kepada siswa sebagai suatu bentuk rekreasi. Seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa tujuan SSR ini untuk membaca atas kesadaran diri sendiri. Jadi SSR pun ingin memberikan perspektif baru kepada siswa bahwa membaca ini bukan suatu tuntutan pendidikan loh, bukan suatu tuntutan pekerjaan, tapi ini seperti rekreasi yang selalu kita inginkan gitu, yang akan menghadirkan kesenangan gitu.
Nah, kemudian di poin ketiga ini sebetulnya ini adalah penjelasan tentang kenapa sih kalau tadi kan bagaimana SSR akan efektif. Kemudian di poin ketiga ini apa yang membuat SSR itu gagal gitu. Nah, Robert dan Marlene melaporkan bahwa SSR gagal itu disebabkan oleh guru yang mengawasi dan bukannya membaca. Kemudian yang kedua adalah ruang kelas yang tidak punya cukup materi SSR. Maksudnya adalah ketika di sekolah mungkin sekolah dan guru itu sudah menyediakan waktu atau menyelenggarakan bahwa oke, dalam durasi waktu seperti ini durasinya selama ini tuh anak-anak akan membaca, tetapi mereka itu hanya menyuruh meminta anak untuk membaca tanpa gurunya itu ikut membaca gitu. Itu menjadi salah satu penyebab gagalnya SSR. Kemudian ruang kelas yang tidak punya cukup materi SSR. Jadi kayak guru memerintahkan untuk membaca gitu, tetapi mereka tidak menyediakan bahan membacanya gitu. Mereka tidak menyediakan tempat yang nyaman seperti itu. Nah, bagaimana dengan program membaca di musim panas yang diadakan oleh sekolah? Kalau di luar negeri itu biasanya musim panas itu menjadi momen libur panjang sekolah gitu. Di musim panas itu sekolah-sekolah itu pada libur. Nah, kemudian terdapat riset yang beranggapan bahwa adanya kemunduran di musim panas atau libur panjang. Banyak orang tua dan siswa mengalami kesulitan saat sekolah beranggapan bahwa musim panas itu sebagai masa liburan dan rileks. Jadi orang tua dan siswa itu menganggap kalau liburan ya udah itu tuh waktu rileks kita gitu. Membaca itu cukup sudah dilakukan pada saat di sekolah. Nah, dampaknya mereka ini ketika kembali ke sekolah mengalami kesulitan karena pada masa liburan mereka tidak tidak membaca, tidak belajar kayak gitu. Nah, akhirnya Jimmy Grants itu melakukan istilahnya kayak penelitian atau uji coba gitu terhadap 1.600 siswa di kelas 6 di 18 sekolah gitu ya. Mereka meminta untuk anak-anak membaca 4 sampai 6 buku selama musim panas gitu ya, selama liburan sekolah itu. Nah, hasilnya hal ini cukup mengimbangi hal-hal yang hilang selama musim panas. Kemudian anak-anak itu tidak hanya diminta untuk membaca saja, tapi ketika balik ke sekolah mereka harus melaporkan tentang buku yang dibaca selama libur musim panas gitu. Jadi mereka harus menceritakan apa buku yang sudah mereka baca. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Mustaqimah. Apakah Bu Mustaqimah sudah? Maaf, Mbak Nuni, seharusnya ini saya yang kasih bagiannya karena Bu Mustaqimah itu bagian yang terakhir gitu, halaman 81. Oke, siap Karina, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya teman-teman, kita presentasi untuk melanjutkan materi dari Mbak Nuni tadi. Tadi kan yang terakhir itu, bisakah SSR dilakukan di rumah juga? Selanjutnya, poin yang saya akan bawakan yaitu apakah mengharuskan anak membaca pada akhirnya membuat mereka muak, kayak gitu kan? Nah, melanjutkan, sebenarnya kita semua bisa mengakui kalau lebih mudah bagi semua orang terlibat bahwa si anak bisa dibujuk daripada dipaksa. Jadi pilihannya ada dua, dibujuk atau dipaksa. Tapi akan lebih baik lagi itu jika anak dibujuk, jangan dipaksa. Kalau dipaksa itu kan kesannya lebih kasar gitu kan. Anak itu tidak akan nyaman jika akan dipaksa seperti itu. Selanjutnya, alasan orang tua menghindari memaksa membaca adalah yang pertama, anak itu akan takut jika tumbuh besar dan membenci membaca hingga akhirnya berhenti membaca sama sekali. Efek samping dari kita memaksa anak untuk membaca yaitu tadi yang pertama itu takut. Anak itu akan takut untuk membaca karena punya rasa traumatik sendiri bagi dirinya seperti itu. Tentu saja kata yang lebih baik digunakan di sini adalah mengharuskan, bukannya memaksa. Hampir semua anak diharuskan bersekolah, hampir semua anak diharuskan di sekolah, dan semua orang dewasa diharuskan menaati batas kecepatan kendaraan, tetapi hanya beberapa saja yang membenci persyaratan tersebut. Cara menghapus rasa sakit dari persyaratan ini adalah membuat persyaratan terdengar menarik dan nikmat sehingga memberi kesenangan, dan inilah peran dari membacakan
buku. Selanjutnya itu ada faktor pemilihan sendiri dan minat sendiri sangatlah penting. Jadi kita yang langkah pertama dilakukan adalah untuk senang membaca pertama dari diri kita sendiri. Kita punya niatan, minat bahwa kita akan membaca buku dengan rasa senang hati tanpa harus memaksakan kehendak diri seperti itu. Kalau ide mengharuskan membaca masih tidak disukai, coba dipikirkan jika mengharuskan seorang anak membersihkan kamarnya atau menggosok giginya tetapi tidak mengharuskannya membaca, maka apa hasilnya? Maka jelas sekali jika urusan rumah dan kebersihan diri adalah hal yang lebih penting daripada otak isi anak tersebut, karena anak akan lebih mementingkan kebersihan rumahnya itu daripada membaca bukunya. Selanjutnya ada materi bagaimana dengan program insentif membaca terkomputerisasi. Underline terkomputerisasi artinya itu masalah IT maupun halnya dengan digital seperti itu. Clear-Rated Reader and Advantage Learning System dan Reading Counts dari Scholastic. Dua pemimpin industri ini bekerja dengan cara seperti ini. Perpustakaan sekolah punya koleksi inti buku anak yang populer dan tradisional. Masing-masing memiliki tingkat kesulitan. Semakin sulit bukunya, semakin besar poinnya, seperti itu. Yang mendampingi buku ini adalah satu program komputer yang memberikan pertanyaan setelah seorang siswa membaca satu buku. Jadi, yang mendampingi buku populer dan tradisional ini adalah dari satu program komputer yang memberikan pertanyaan komputer seorang yang membaca satu buku tersebut. Kemudian berhasil menjawab pertanyaan komputer. Angka bagi si murid yang telah membaca buku yang bisa ditukar dengan hadiah seperti kaos sekolah, hak istimewa, atau benda yang disumbangkan oleh berbagai bisnis lokal. Kedua program ini sangat menyarankan penggunaan SSR sebagai satu bagian internal dari program mereka dan mengharuskan adanya koleksi buku yang cukup banyak di dalam perpustakaan. Meningkatnya jumlah guru dan pustakawan yang berdedikasi tentang hal ini juga didesak oleh cara penggunaan program membaca terkomputerisasi ini. Rancangan awalnya adalah semacam pancingan dengan menggunakan nilai dan hadiah agar para siswa yang enggan membaca tertarik untuk lebih layak. Jadi menurut saya program insentif membaca dengan menggunakan terkomputerisasi ini lebih efektif dibandingkan dengan program sebelumnya, karena dengan program komputerisasi ini membuat anak lebih menarik ke perpustakaan dan mencari buku 7 angka. Selanjutnya itu ada hal yang negatif yang berhubungan dengan program komputerisasi ini. Apa saja sih hal negatif tersebut? Nah, di PowerPoint saya tuliskan adalah diskusi kelas tentang buku menurun jumlahnya karena satu diskusi akan memberikan jawaban atas pertanyaan tes dan yang menjadi perhatian hanyalah nilai elektronik. Ternyata program komputerisasi ini mempunyai hal yang buruk juga, diantaranya itu diskusi kelas itu menurun jumlahnya karena diskusi kelas itu lebih fokus, lebih condong ke nilai elektroniknya dibandingkan dengan program tradisional sebelum dari komputerisasi ini. Selanjutnya yang kedua adalah sisi negatifnya, siswa mempersempit koleksi buku mereka dan hanya memilih buku yang ada dalam program komputerisasi. Yang ketiga adalah sebelum mengeluarkan banyak uang untuk satu program semacam ini, satu distrik harus menentukan manfaat program itu. Apakah program itu untuk memotivasi anak membaca lebih banyak? Jika program tersebut tidak memotivasi anak untuk membaca lebih banyak, maka program komputerisasi ini bisa dikatakan gagal. Karena apa? Karena tidak memberikan manfaat atau tujuan bagi anak agar anak lebih tertarik membaca buku. Yang terakhir adalah
dalam beberapa area di mana angka dijadikan bagian baik bagi kelas atau kompetisi di dalam ruang kelas, sebagian siswa berusaha memahami buku yang jauh di atas level mereka dan akhirnya merasa frustasi. Maksudnya adalah program komputerisasi ini ternyata untuk kalangan remaja seperti itu belum sepenuhnya baik untuk pemikiran remaja karena komputerisasi ini layaknya untuk orang dewasa. Untuk pemikiran anak remaja itu masih di atas level dan membuat mereka itu lebih cemas, frustasi, atau tidak bisa untuk disinkronkan dengan materi yang mereka dapatkan seperti itu. Selanjutnya, putri saya sangat suka membaca majalah. Apakah ini diperbolehkan? Seperti itu kan. Studi OECD pada tahun 2000 terhadap anak usia 15 tahun di 32 negara mengukur efek keterlibatan siswa tentang kemampuan membaca. Semakin besar keterlibatannya, semakin tinggi nilainya, semakin rendah keterlibatannya, maka semakin rendah nilainya. Selanjutnya, bagaimana mungkin membaca koran atau majalah membuat Anda lebih cerdas? Bagaimana mungkin? Seperti itu kan, jelasnya seperti ini. Para kolega, saya berasal dari tempat seperti Boston dan New York. Saya dari wilayah Midwest, sepertinya saya butuh semua bantuan yang bisa saya dapatkan. Jadi kalau mereka butuh otak lebih, saya bawa serep seperti itu. Maksudnya adalah kolega yang berasal dari Boston dan New York ini mempersiapkan diri sebagai pengganti dari wilayah Midwest jika dibutuhkan otak yang lebih seperti itu. Dan itulah manfaat buku atau majalah atau koran. Otak serep si pembaca berjalan kian kemari dan membawa otak si penulis yang ditaruh di kantong belakang atau di dalam tasnya. Yang terakhir ada bagaimana caranya saya menghentikan. Selanjutnya ada buku berbobot dan bukan buku sampah. Ternyata ini materinya Bumus ya Mbak Nuni. Iya. Sudah Cek selesai, Mbak. Lina? Ya ini materinya Bumus. Oke. Bumus sudah hadir belum ya? Rumus. Apa sudah hadir? Masih rumus. Saya hadir, Mbak. Halo, Oh, Gih, monggo silakan. suaranya terdengar, Mbak? Terdengar, Bu. Halo, Gih, terdengar, Bu Mus. suara dengar apa tidak ya? Oke, Terdengar. terima kasih. Oke, mohon maaf ini sinyalnya keluar dari rumah. Untuk selanjutnya, selamat sore Pak Guru dan teman-teman. Di sini kami akan menyampaikan hasil
Assalamualaikum. Oh, sepi ya? Nggih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Halo. Assalamualaikum. Suaranya putus-putus, Bu. Nggih. Nggih. Maaf, ini sebentar. Bu Mus. Ini berarti iya, ini lagi mati lampu merata hampir seluruhnya, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Oh, Ini nggih. buku yang berbobot dan bukan buku sampah itu menarik dari segi judul. Halo? Halo? Nggih, halo? Nggih, sudah, Bu. Sudah. Pripun? Buku yang berbobot dan bukan buku sampah itu untuk yang pertama kategorinya itu menarik dari judul dan gambar, kemudian isinya, dan yang jelas isinya itu membuat banyak kosakata baru, dan pada saat anak atau orang itu membaca, mereka akan merasa senang dan bukan karena terpaksa mereka membaca buku itu. Dan untuk selanjutnya mereka menjadi hobi atau ketagihan untuk kembali membaca buku tersebut. Oke, Bu Mus. Apakah terpental nggih karena sinyal? Masih ada di Zoom atau tidak nih? Nah, oke, mungkin mohon izin untuk melanjutkan nih materinya Bu Mus. Untuk selanjutnya terkait dengan anak yang suka membaca buku komik gitu ya. Terkait dengan buku komik ini ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama itu komik itu memiliki gambar dan ilustrasi yang hidup dan menarik gitu ya. Cerita yang menarik dan bermakna, kemudian kata-katanya itu komunikatif, berseri gitu ya, yang terkadang membuat anak itu ketagihan karena komik itu berseri gitu ya. Kemudian komik ini bisa menjadi diskusi semua kalangan atau bisa disukai semua kalangan gitu ya, tidak hanya anak-anak, tapi remaja bahkan orang tua juga. Nah,
Untuk dampak negatifnya itu, komik itu bisa membuat kecanduan gitu ya. Mungkin karena tadi komik itu berseri gitu ya, dan cerita-ceritanya itu di ending serinya itu selalu membuat penasaran. Jadi komik ini bisa membuat kecanduan bagi anak-anak ataupun individu yang tidak bisa mengelola untuk waktu membacanya. Ini bisa menjadi hal yang negatif. Kemudian koleksi berlebih. Terkadang ada beberapa individu yang terlalu memaksakan untuk mengoleksi komik-komik gitu ya. Terkadang ini menjadi hal negatif jika itu dilakukan tidak sesuai dengan kemampuan. Kemudian bisa menjadikan lupa waktu. Anak ataupun remaja yang asyik membaca komik, terkadang mereka lupa waktu gitu ya, karena asyiknya membaca komik, akhirnya tidak melakukan hal-hal yang lain. Seperti itu. Kemudian kebiasaan membaca orang dewasa gitu ya. Mungkin dari poin-poin ini ada nih di diri kita gitu ya. Kebiasaan membaca orang dewasa yang pertama itu membaca karena kewajiban bukan cinta. Betul? Betul nih. Yang kedua itu membaca orang dewasa itu terkadang tidak bisa menikmati buku karena kebanyakan atau beberapa orang dewasa membaca itu karena tuntutan gitu ya tadi. Kemudian yang ketiga itu bisa jadi karena membaca untuk dirinya sendiri. Kemudian yang keempat itu membaca tidak secara keseluruhan. Itu membacanya orang dewasa gitu ya. Strategi oprah. Oke, strategi oprah itu dengan cara pertama membuat klub, yang kedua membaca sukarela dan tanpa tekanan, ketiga ini mengulas isi buku dengan teknik yang menarik, semangat, tulus, dan antusias. Yang keempat ini berpendapat dan tanya jawab sesuai daya tangkap terhadap buku. Kemudian yang kelima memerankan pustakawan dengan baik. Yang kelima relawan dari orang tua. Ya. Kemudian, sudah selesai. Oke, teman-teman, itu penjelasan dan pemaparan dari kelompok berapa ya? Kelompok 4 yang membahas bab 5. Kelompok 5 Muni. Ya, yang membahas tentang bab 5. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak salah kata dan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi ada Mbak Nuni, Mbak Lina, dan Tim Mustakimah. Oke, pertanyaan saya pertama. Di catatan saya, pertanyaan pertama, kenapa membaca dalam hati atau SSR menjadi mitra alami dalam membaca nyaring? Adik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Guru atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, kenapa membaca nyaring itu menjadi mitra alami dalam membaca dalam hati itu menjadi mitra alami membaca nyaring, seperti itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa tujuan dari membaca nyaring itu kan endingnya adalah untuk membudayakan membaca secara sukarela pada anak terutama ya di sini karena kita fokus kajiannya itu anak usia dini. Nah, melalui SSR ini atau sustained silent reading itu atau membaca dalam hati itu kan ketika anak-anak itu ya mereka secara sukarela itu untuk membaca dengan keinginannya sendiri. Nah, ini adalah sebagai wujud ketika anak itu sudah mencapai tahapan bahwa mereka itu nyaman dalam membaca seperti itu dan itu adalah salah satu tujuan utama dari membaca nyaring. Seperti itu, Pak. Jadi itu kenapa alasan SSR adalah sebuah mitra dari membaca nyaring. Terima kasih. Oke, yang kedua ke Bu Munawarah. Pertanyaan saya, apa itu SSR? Apa itu membaca dalam hati?
Ini masih saya atau sudah ganti orang, Pak Guru? Mohon maaf. Nanti orang Bu Munawaroh. Oh, nggih, silakan. Ada suaranya nggak? Masih di-mute napa nggih Ibu Munawaroh? Ini saya nggak dengar. Apa yang disebut dengan SSR, Bu? SSR. Oke. Yang saya tahu dari baca ini dalam buku Jembrilis ini, ya, SSR adalah membaca dalam hati, yang maksudnya adalah membaca tanpa mengeluarkan suara. Dengan membaca tanpa mengeluarkan suara ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang untuk memahami isi dari buku tersebut. Misalkan kita sedang sendirian membaca, ini adalah prinsip membaca adalah untuk menggunakan semakin banyak pengetahuan yang kita ambil dari itu. Ini juga pengalaman sendiri. Kalau saya membaca dengan keras, ini malah jadinya tidak tidak banyak yang saya fokuskan begitu. Jadi mohon maaf, ini maksud dari SSR itu, Pak. Ini suaranya saya tidak jelas dari tadi itu, Pak, mendengarkan ini. Sinyalnya lagi jelek banget. Ya, dijawab sama Sinta. Gimana? Dengar suara saya nggak pada? Dengar Pak Guru. Sinta, apa itu SSR? Saya ya Pak Guru. Tindak Santi, apa itu SSR? Iya Pak Heru, izin menjawab dari pertanyaannya Pak Heru. SSR itu adalah membaca tanpa mengeluarkan suara, jadinya membaca itu di dalam hati, tidak dinyaringkan seperti selayaknya membaca nyaring seperti itu. Tetapi SSR atau membaca dalam hati itu juga tetap fokus untuk membaca, tetapi tidak dibunyikan seperti itu, Pak. Oke. Selanjutnya, Bu Nurjana, Bu Siti Nurjana. Kenapa SSR atau membaca dalam hati harus diselenggarakan di kelas? Karena agar membaca SRS makin efektif, Pak. Paling tidak membaca SRL yang efektif kan seminggu 2 jam. Jadi guru bisa mengawasi. Dua tujuan itu membaca yang SRS itu sebagai membaca rekreasi. Guru bisa mengawasi di ruang kelas yang banyak cukup materi, Pak. Sekian jawaban saya, Pak. Oke. Kita lanjutkan ke Budian.
Ya, apa yang disebut dengan membaca sebagai suatu keahlian? Ya, membaca sebagai suatu keahlian. Jadi membaca itu bukan, keterampilan membaca itu tidak instan ya. Jadi memang butuh proses, butuh latihan, dan semakin kita sering menggunakannya maka kita semakin ahli kayak gitu, semakin mahir. Dan begitu pun sebaliknya, semakin kita jarang membaca maka kita semakin sulit, seperti itu. Ya, lanjut. Keahlian membaca itu dibentuk oleh apa saja? Siapa? Ya, Budian. Keahlian membaca dibentuk oleh ya dari seringnya dia berlatih membaca. Jadi ada medianya, kemudian istiqomah, jadi dia sering membaca, itu bisa membuat dia semakin ahli membaca. Oke, selanjutnya Bu Septimia. Pak. Apa manfaatnya SSR? Manfaatnya membaca dalam hati itu jadi ketika orang membaca dalam hati, terutama kan ini kalau misalnya anak masih usia TK, kemungkinan kan belum bisa ya membaca secara lengkap gitu ya, harus bisa dibacakan nyaring. Berarti untuk membaca dalam hati kan itu otomatis untuk orang anak yang sudah bisa baca dari anak kelas SD mungkin ke atasnya ya. Nah, tujuan membaca dalam hati itu anak itu bisa lebih fokus ya, lebih bisa memahami apa yang anak-anak mungkin belum tahu. Intinya kalau membaca dalam hati itu anak lebih fokus dan lebih bisa paham tentang apa yang dia baca. Seperti itu mungkin Pak Guru. Oke, selanjutnya Trilelina. Hadir Pak Guru. Apa yang disebut dengan pengalihan perhatian di dalam membaca dalam hati? Pengalihan perhatian dalam membaca di dalam hati itu yang tidak ada fotonya itu setiap pertemuan saya kasih nilai B. Yang tidak ada videonya. Dan tidak saya tanya. Apa, Lin? mungkin sepemahaman saya itu pengalihan perhatian membaca dalam hati untuk anak usia dini itu agar supaya anak usia dini tidak terpaku dengan membacanya, yaitu Pak Guru, biar anak itu punya apa ya, tidak punya rasa kejenuhan, punya refreshing diri supaya materi itu lebih mudah diingat untuk anak, seperti itu Pak Guru, sepemahamannya Lina. Ya, nggak apa-apa, semua sepemahamannya ya. Iya Pak Guru. Ibu udah nggak fokus kayaknya nih Pak, udah mau lebaran Pak. Bu Menik. Ya Pak. Bagaimana mendesain SSR di rumah? Bagaimana mendesain SSR di rumah?
Ini UTS nilainya CKB. Ujianku kayak ngene lah. Saya butuh waktu 2 jam untuk menguji satu-satu semua materi. Iya, Pak. Uasnya. Iya, Bu Menik apa? Nggih. Untuk mendesain SSR di rumah, kita bisa melakukan memperkenalkan anak atau kunjungan seminggu sekali ke perpustakaan yang akan membantu memenuhi kebutuhan itu, Pak. Kemudian waktu yang dipilih untuk SR di rumah itu memang melibatkan semua orang dalam pengambilan keputusan. Jam tidur yang biasanya waktu yang paling populer mungkin anak-anak perlu dibiasakan untuk bisa mengatur jam tidur dalam rangka kita membiasakan SR di rumah. Itu yang mungkin saya tangkap dari bacaan ini, Pak. Oke. Bu Fajarini. Pertanyaan saya, Bu. Apa yang disebut dengan membaca dalam hati yang terkomputerisasi? Membaca dalam hati yang terkomputerisasi itu bahwasanya di tempat itu atau dalam membaca itu mengharuskan adanya koleksi buku yang cukup, di mana tetapi memiliki kelemahan diskusi kelasnya yang kurang karena koleksi bukunya itu menurun dan koleksi siswanya itu mempersempit koleksi buku dan hanya milih buku-buku yang ada seperti itu. Dan untuk yang SSR yang terkomputerisasi itu sebetulnya mengharuskan koleksi buku yang cukup banyak seperti itu. Itu yang saya tangkap dari membaca dalam hati program terkomputerisasi ini. Gitu, Pak Guru. Sebetulnya belum paham dengan yang ini yang terkomputerisasi. Terima kasih, Pak Guru. Bu Isti, kenapa di dalam keluarga pengenalan membaca tidak boleh memaksakan, tetapi mengharuskan? Dan apa bedanya? Terima kasih Pak Guru atas pertanyaannya. Boleh saya ulang perbedaan suruh membaca tapi tidak diharuskan gitu ya Pak? Apa bedanya gitu nggih? Sebetulnya yang pertama adalah karena membaca harus sesuai dengan minat anak dulu gitu. Jadi apa yang dia sukai dan sebagainya yang bisa menarik si anak untuk membaca. Tapi tadi ada kata yang tidak wajib tapi mengharuskan. Artinya perlahan-lahan sebuah proses karena kita udah dari membaca nyaring dan sekarang sampai membaca dalam hati yang nantinya anak akan terbentuk itu semuanya. Ini yang tadi dari PowerPoint yang bisa saya pelajari, Pak. Jadi intinya sebuah proses bahwa anak memang harus atau diwajibkan untuk membaca. Dalam hal ini nanti naik ke membaca dalam hati yang dimulai dengan proses membaca nyaring terlebih dahulu. Begitu Pak Guru, terima kasih. Ya, Bu Rohyati. Ya Pak Guru. Apa yang disebut dengan keterlibatan membaca? Terima kasih Pak Guru. Saya ulangi lagi, apa yang disebut dengan keterlibatan membaca? Aduh, ayah.
Keterlibatan membaca menurut saya adalah dengan didampingi oleh guru di dalam kelas ataupun orang tua di rumah. Keterlibatan membaca di sini adalah dengan intinya keterlibatan apa yang disebutkan keterlibatan membaca adalah keterlibatan orang tua dan guru, Pak Guru. Jika di sekolah keterlibatan antara guru dengan siswa, dan di rumah adalah seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Begitu Pak Guru. Ya, terakhir saya minta ke Adik, bagaimana keterkaitan membacakan SSR dengan kecerdasan anak? Kenapa bisa nih baca SSR itu membuat anak itu cerdas? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca SSR atau membaca dalam hati itu bisa membuat anak itu cerdas karena ketika anak sudah membaca dalam hati itu kan otomatis dia sudah memiliki rasa nyaman ataupun dia itu bisa menikmati pembacaan atas teks yang ia baca itu. Nah, ketika anak sudah membaca dalam hati itu, anak juga tidak lagi terbatas pada pengalaman saja. Jadi setiap anak itu membaca, pasti si anak itu juga akan maksudnya seperti ini. Setiap dia membaca dari penulis yang berbeda, otomatis dia akan akan mendapatkan sebuah pengalaman membaca yang berbeda seperti itu. Jadi otomatis dia pun akan semakin lebih cerdas. Bahkan di bagian awal-awal pun disinggung ketika maksudnya anak itu yang sering membaca dalam hati itu pasti hasil nilai akademisnya itu semakin tinggi seperti itu. Jadi memang hubungan antara membaca dalam hati dengan kecerdasan siswa ya sangat erat kaitannya. Seperti itu Pak Heru. Ya, oke, jelas semuanya. Ya, tolong ya. Mas, Pak. Iya, saya ngomong ya. Semuanya yang sungguh-sungguh, yang serius, gitu ya. Yang terlibat, gitu ya. Dan sudah saya tanya namanya engagement ya. Engagement itu keterlibatan secara total dalam kita belajar. Ya, saya coba klarifikasi dulu. Ya. Jawabannya banyak yang tidak bersumber pada buku yang dibaca. Mungkin belum baca ya. Banyak pengalih perhatian yang begitu kuat. Sehingga kita tidak sampai ke sana. Tapi yang materinya disampaikan bagus sesuai buku ya baru Kak Nuni gitu. Yang lain baru jawabin pertanyaan sesuai dengan judulnya yang singkat-singkat saja. Kalau yang tidak berani nampakkan diri ya ada kesibukan, dan yang kedua belum baca, takut ditanya. Ya. Nah, yang pertama, apa itu SSR? SSR itu kan sebenarnya melibatkan 3 komponen penting ya. Yang pertama, dia ambil buku, berarti dia sudah suka dengan buku ya, dan untuk mengenalkan anak suka dengan buku melalui membaca nyari. Ya. Jadi dia suka dulu, dia ambil buku, kemudian dia baca dalam hati. Nah,
setelah dia senang ambil buku baca dalam hati, maka di situ ada frekuensi waktu yang lama. Nah, frekuensi waktu yang lama itu terkait dengan kita sebut kemarin sebagai rentang perhatian yang kuat. Ya. Jadi dimulai dari suka dulu. Kalau nggak suka, nggak mungkin ngambil buku. Kalau dipaksa ngambil buku, tadi sudah dijawab, nggak akan bisa tahan lama. Oke, itu terkait dengan dia mampu mempertahankan perhatian yang kuat melalui frekuensi yang lama. Itu yang kedua. Nanti yang ketiga, dia akan memiliki keahlian membaca. Karena orang yang SSR itu pasti sudah sering membaca, sehingga dia memiliki keahlian, memiliki keterampilan. Maka keahlian membaca itu kan dibentuk dari dua hal. Guru yang sering membacakan buku dan kita sendiri yang sering membaca buku. Maka itu menjadi keahlian. Gitu ya. Nah, dengan frekuensi yang dengan daya perhatian yang kuat, maka dia menjadi pembaca yang ahli, maka dia akan menjadi cerdas. Bukan itu dulu kita paham. Nah, tadi saya tanya, cerdas itu apa? Di buku itu digambarkan begini. Siapa itu? Orang tuanya Jim Trelease dia mengatakan begini. Aku bisa tahu siapa kamu dengan kamu menyebutkan 4 teman. Ya, artinya bahwa diri kita itu tergambarkan dari orang-orang yang dekat dengan kita. Kan begitu. Maka bisa juga dikatakan, saya tahu siapa dirimu dengan kamu menyebutkan 10 buku yang pernah kamu baca. Kan begitu. Ketika yang dibaca novelnya melo semua, ya kita akan tahu ini orang aliran-aliran meloisme. Ketika yang dibaca itu 10 buku yang tentang ilmu semua tentang bidang PAUD, ya pasti kita akan tahu bahwa orang ini konsen. Atau digambarkan juga bahwa cerdas itu terkait dengan seperti kita membawa otak, ya di situ digambarkan kita berikan kepada orang lain, apa yang kau bawa? Ini otak. Loh, apa manfaat membawa otak? Dia nggak tahu bahwa orang yang membaca itu membawa otaknya orang lain. Ya, pikiran-pikirannya orang lain selain diri kita sendiri. Jadi kita punya 2 pikiran. Ya. Atau digambarkan di situ, Jim Trelease menggambarkan orang yang cerdas itu ya seperti kita sedang menyimak perbincangannya orang-orang pintar di sebuah kafe yang itu mau tidak mau membuat pengalaman kita begitu kaya. Nah itu SSR. Itu pentingnya. Jadi tiga komponen pentingnya adalah suka itu dasar dari membaca nyaring, ya. Kemudian dia akan mengambil buku dan membaca dengan rentang waktu yang lama, 1 jam kuat, gitu ya. Kemudian dia punya keterampilan keahlian yang kuat, sampai kemudian dia punya kecerdasan. Itu yang disebut dengan keterlibatan. Jadi keterlibatan membaca itu terkait dengan bagaimana anak-anak kita itu punya intensitas yang kuat ketika dia membaca. Dan ini tolong kita pahami, bukan berarti hidup kita 24 jam baca buku terus. Tidak, ya. Kan tidak begitu. Bahkan Jim Trelease mengatakan bahwa saya cukup kok sehari baca 1 jam. Saya cukup kok 1 minggu cuma 2 buku. Saya cukup kok 1 minggu cuma 1 buku. Tetapi itu berterus-menerus sehingga dia menjadi ahli, memiliki keterampilan yang kuat. Nah, ini yang perlu kita samakan dulu, bahwa itulah pentingnya kita punya kemampuan SSR yang kuat di situ, basisnya di situ. Itu yang terangkan di buku ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sih cara mengenalkan SSR itu kepada anak? Ya, tentu saja dasar pertamanya adalah di membaca nyaring ketika anak-anak itu masih usia dini. Nah, tetapi ketika sudah tidak usia dini, maka ada 2 ruang di situ yang perlu dibangun oleh kita sebagai guru dan sebagai orang tua, yaitu ruang kelas dan ruang keluarga. Saya akan bicara ruang keluarga dulu. Nah, sebenarnya yang paling dominan kesamaan dari 2 ruang ini adalah keteladanan membaca.
Saya tadi tanya tentang, saya belum tanya tadi tentang keteladanan membaca. Jadi ruhnya pertama ada di keteladanan membaca. Keteladanan membaca orang tua dan keteladanan membaca guru. Itu dulu, sama-sama pentingnya memiliki keteladanan membaca. Nah, maka kita masuk ke ruang keluarga. Kita seringkali memaksa, ya, tetapi tidak mengharuskan. Jangan takut. Kalau memaksa bisa membuat trauma, kalau mengharuskan tidak membuat trauma. Anak kita yang kita haruskan untuk gosok gigi setiap hari tidak akan membuat dia tidak mau gosok gigi. Justru membuat sadar pentingnya gosok gigi. Tapi kalau diancam-ancam supaya gosok gigi, itu memaksa-maksa, memberikan sanksi-sanksi, itu malah bikin trauma. Jadi mengharuskan penting. Gitu ya. Nah, di dalam keluarga ini, prinsip yang kemudian dikembangkan oleh Jim Trelease, proses mengharuskan itu kan akan dimulai dari keteladanan. Tadi sudah ya, keteladanan orang tua yang membacakan buku, keteladanan orang tua yang membaca buku dilihat setiap hari. Makanya tadi di bagian awal dijelaskan ketika anak kenapa membaca nyaring perlu dikenalkan, karena suatu saat pertama anak nggak tahu membaca nyaring kok. Saya kalau membaca bunyi suaranya kok, kalau ibu diam-diam aja itu sedang apa sih baca. Wah, berarti ada ya yang membaca dalam hati. Kira-kira kan begitu. Nah, kalau itu dikenalkan tapi anak itu tidak suka, ya enggak, hanya tahu aja sebagai pengetahuan, tapi dia tidak mempraktikannya. Makanya nanti biasanya di usia PAUD masih membaca keras ya. Kalau dia sudah baca pasti nggak bisa dia membaca dalam hati. Saya masih ingat, saya mulai belajar membaca dalam hati itu ya kelas 3. Ya, SSR itu di kelas 3, di kelas 1 masih baca. Begitu bangganya bisa membaca, kan setiap baca disuarakan ya, kata anak saya kelas 1, aku kalau baca capek, nafsi kan ngomong terus jadinya ail mulutnya. Ya karena dia nggak tahu, karena dia belum punya kemampuan untuk baca SSR, tetapi dasarnya ada di sini. Itu keteladanan, mengharuskan. Nah, baru kemudian masuk setelah keteladanan itu adalah perhatian. Ya. Perhatian, jadi jangan dicuekin, ya, diperhatikan kebiasaan membacanya anak-anak kita, ya. Kemudian nanti buat aturan-aturan yang mengharuskan, sampai kemudian yang terakhir adalah keterlibatan. Jadi keterlibatan anak dalam SSR itu artinya ya anak-anak terlibat secara langsung, engagement-nya itu bagus sehingga dia proses bacanya bagus. Tapi keterlibatan orang tua ya, Bapak Ibu guru semuanya di dalamnya terlibat dalam satu upaya untuk membuat anak-anak kita itu bisa membaca. Nah, kemudian masuk ke ruang sekolah. Nah, di situ dikatakan bahwa banyak orang tua yang menganggap ngapain sih kan kita terlibat pertama tadi keteladanan membaca, aturan, dan ngapain sih ngadain kegiatan SSR di kelas kan itu bisa dilakukan di luar jam kelas sehingga menambah kepintarannya anak-anak. Tapi kan kenyataannya nggak begitu ya. Kalau kita tidak ngadain kegiatan membaca di dalam kelas, bisa jadi anak yang benci membaca, dia tidak akan membaca. Jadi penting juga. Yang kedua, SSR itu kan sebenarnya sama juga dengan metode belajar yang lain ya. Artinya bahwa bunda-bunda semua jangan hanya mewajibkan orang tua untuk membacakan buku ke anaknya, gitu, tetapi juga terlibat langsung proses membacakan buku kepada anak-anak kita ya, sehingga anak-anak kita ada waktu 1 jam, misalkan 1 jam ketika pelajaran, kesempatan untuk selalu membacakan buku itu akan membangkitkan rasa suka terhadap buku pada anak-anak kita. Itu ya. Nah, semakin anak terlibat dalam kegiatan membaca buku, maka semakin bagus. Di situ hasil risetnya kan begini. Anak kita akan semakin cerdas apabila bacaan yang ia baca itu variatif. Dia membaca komik juga iya, dia membaca koran juga iya, dia membaca buku teks juga iya, dia membaca novel juga iya. Maka itu peringkat 1. Maka keahlian dan kecerdasan dia pasti di atas rata-rata. Itu 1. Nanti peringkat 2 masuk.
Kalau anak itu semakin keseragaman variasinya semakin sedikit, maka turun tingkatnya. Oh, yang dibaca novel terus, maka pengetahuannya bagus. Maka di situ disurvei membuktikan bahwa anak-anak yang beragam keterlibatan membacanya, maka dia memiliki kemampuan membaca yang bagus. Nah, di sekolah itu perlu ada keteladanan dari guru. Ya kan nggak mungkin Bapak Ibu guru membacakan buku baca pertama kali, kan harusnya sudah dibaca dulu baru dibacakan kepada murid-muridnya. Apalagi ketika nanti berbincang-bincang. Nah, di era sekarang bergeser ke komputerisasi. Komputerisasi itu punya kelemahan. Komputerisasi itu artinya bahwa buku itu diinkludkan di dalam sistem komputer, kan gitu. Ya, sehingga anak-anak kita itu bisa mengakses membaca melalui komputer. Menurut saya di buku ini memiliki dua kelemahan. Kelemahan pertama adalah kelemahan secara keterlibatan orang tua. Ya, jadi kalau banyak orang tua tanya, boleh nggak anak-anak baca pakai digital? Boleh, tetapi lebih baik lagi orang tua menggunakan digital untuk membaca bersama. Jadi digital bukan menggantikan peran orang tua. Makanya keberadaan komputerisasi bacaan itu menyebabkan guru, udahlah kamu dengerin sendiri, maka tidak ada membacakan buku secara langsung. Ya, di situ dijelaskan sama Jim Terlis. Sudahlah kamu kerjakan sendiri soalnya, maka tidak ada keterlibatan. Ini yang pertama. Kelemahan pertama komputerisasi bacaan anak-anak itu di situ. Udahlah baca e-booknya sendiri, tidak ada komunikasi dengan orang tua. Yang terpenting sebenarnya kan kemudian saya katakan kemarin kasih sayang. Jadi apapun kita semua sayang kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, dan jadikan salah satu ekspresi kasih sayang kita kepada anak dan murid kita itu adalah bacakan buku, kan? Kuncinya di situ. Jadi itu tidak tergantikan. Yang kedua, komputerisasi bacaan disebut di situ sebagai insentif komputer itu menyebabkan anak seringkali memilih bacaan yang tidak sesuai dengan levelnya, dan itu akan menyebabkan anak-anak mengalami kesusahan dalam memahami, dan kesusahan dalam memahami membuat anak nanti jadi bosan dan tidak suka. Itu bahaya. Beda kalau buku itu dibelikan sama ibunya, sama orang tuanya yang sudah memilihkan, sehingga kita sudah memilih level-level. Coba, tolong kamu baca sendiri tuh di sana, tiba-tiba yang diklik anak buku untuk bacaan anak kelas 5. Sementara yang baca misalkan baru PAUD, walaupun sudah bisa baca akan mengalami kesusahan, dia akan bilang, kok susah ini ya, ini bahayanya komputerisasi. Jadi selain keterlibatan, ada keberjarakan yang membuat anak-anak kita tidak bisa memahami level ilmunya. Nah, disitulah Bapak Ibu semua bahwa yang ingin saya tekankan ini adalah betapa pentingnya membacakan nyaring, karena membacakan nyaring menjadi awal membentuk anak-anak kita bisa melakukan SSN. Tanpa membacakan nyaring, ya kemarin sudah dibahas PKD otak itu biasanya kita kesusahan. Nah itu sebenarnya ya kita sedang bicara anak-anak PAUD. Jadi perjuangan Bapak Ibu bunda-bunda di sini membacakan nyaring tidak soal saat anak di PAUD, tetapi memberikan fondasi selanjutnya untuk dia di SD. Cuma nasib kita seringkali mudah dilupakan. Kemarin sudah kita bahas seperti gigi sumsum kita itu. Ya, begitu dinanti tumbuhnya, begitu menanti, begitu indahnya saat gigi sumsum itu tumbuh di mulut anak-anak kita, bahkan sampai menjadi kebanggaan orang tua, anakku giginya sudah tumbuh sekian, bahkan mempermudah proses makan yang lezat. Tetapi gigi sumsum itu kan akan tanggal semua ketika anak usia dini itu sudah terlewati masanya, dan kita pun dilupakan. Tetapi sesungguhnya gigi sumsum itu menjadi fondasi lahirnya gigi utama anak-anak kita. Oke, begitu kira-kira pendidikan anak usia dini, gitu ya. Sehingga itu menjadi PR penting kita ya, betapa pentingnya bacakan. Nah, kadang kita bertanya begini, iya saya sadar benar bahwa hidup ini tidak melulu soal membaca, Bapak Ibu. Tetapi semakin bertumbuhnya dunia kita, usia kita, maka disebut di situ dikatakan Jim Terlis sebagai pengalih perhatian. Ya, jadi ada istilah pengalih perhatian, ada istilah rentan perhatian, ada istilah keahlian, ada istilah keterlibatan membaca. Ini yang saya pikir kunci-kunci istilah-istilah ini harus
teman-teman pahami. Pengalih perhatian itu apa? Pengalih perhatian itu pada mulanya anak-anak kita itu di usia dini sangat suka dengan buku, tetapi seiring dengan perkembangannya waktu, pengalih perhatian begitu kuat. Mulai dari kehidupan sosialnya, mulai dari kehidupan digitalnya, melalui kehidupan, sehingga ya lambat laun kemampuan membaca itu akan terkikis karena dialihkan dengan perhatian yang lain. Saatnya liburan kan anak-anak juga liburan, ya. Di situ ada riset di Jepang. Jepang itu di tahun berapa itu 30-an 20-an itu menjadi negara dengan